Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, memiliki kebaikan tentu akan mendatangkan kebaikan lagi kepada diri kita. Al jazaa'ul ihsanin ilal ihsan. Apakah ada balasan dari satu kebaikan selain kebaikan pula, kata Allah kepada kita dalam satu pertanyaan retorik di dalam Al-Quran. Jawabannya tentu tidak ada. Kebaikan pasti berbuah kebaikan yang lain lagi. Kita tidak usah bicara pahala dulu. Kebaikan itu di dunia saja sudah mendatangkan kebahagiaan kepada hati kita sendiri. Ketika kita melakukan satu amal baik, ketika kita menolong orang lain, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, maka kita akan merasa berguna. Dan perasaan berguna itu akan menghangatkan hati kita. Tapi kalau kita melangkah lebih jauh dari itu, perasaan berguna, perasaan bahagia tadi, kita lewati lalu kita beranjak kepada satu perasaan berjasa. Nah, di situ masalah mulai timbul. Karena pada hakikatnya perasaan berjasa ini adalah satu perasaan yang mudah disusupi oleh syaitan, yang membuat kita kemudian cenderung akan melakukan amal-amal jelek selanjutnya yang mampu membatalkan amal-amal baik kita itu. Misalnya mengungkit-ungkit kebaikan, atau merasa bahwa kita adalah determinan utama, penyebab utama dari segala kebaikan yang ada. Atau bahkan lebih jauh lagi, kita minta pabrik. Kadang-kadang pabriknya malah jauh lebih tinggi daripada kebaikan yang kita lakukan. Kita memberi 1, kita dikembalikan 10. Nah, ini problem. Maka kita hendaknya belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang sangat pemurah. Dia maha pemurah. Dia maha berjasa kepada hamba-hambanya. Bayangkan jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada kita. Kita itu dulunya tidak ada, nothing. Sama sekali tidak ada. Kita tidak punya eksistensi. Lalu dia ciptakan kita, dia berikan kepada kita segala hal. Kita punya perasaan eksis, punya perasaan dan kesadaran keberadaan. Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu disebutkan perkataannya bahwa dia menggambarkan Tuhan begini. Wallazi khalaqani fahuwa yahdi. Dia Tuhanku, dia sudah ciptakan aku dari ketiadaan. Jadi ini adalah ultimate debt kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang kita yang paling utama kepada Allah Ta'ala. Hutang keberadaan. Kita tidak ada, diadakan. Apalagi yang lebih tinggi dari itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa agama itu seakar dengan kata dain. Oleh karena ini, dain itu apa maknanya? Hutang. Kita berhutang kepada Allah Ta'ala. Terlalu banyak yang sudah dia berikan kepada kita. Bagaimana membayar hutang itu? Ya sederhana saja, dengan patuh kepada Allah. Dia ciptakan kita bersih, kita usahakan kembali kepadanya nanti dalam keadaan bersih juga. Itu cukup bagi Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi Ibrahim, tidak hanya menciptakan, dia juga yahdi. Dia menunjuki cara hidup, diberikan kita insting, didekatkan kepada kita apa-apa yang kita butuhkan di dunia ini. Lihat, morfologi manusia itu akan sesuai dengan keadaan alam sekitarnya. Kemudian dia berikan kepada kita ilmu pengetahuan, ilham-ilham, supaya kita bisa membangun peradaban kita semakin lama semakin baik, dan semakin lama semakin maju. Di samping itu juga Allah memberikan petunjuk untuk kembali kepadanya dengan selamat, dengan menurunkan agama, menurunkan ratusan ribu nabi, menurunkan banyak sekali rasul-rasul untuk membimbing manusia. Nah, dia juga wallazi yut'imuni wa yasqin, yang memberikan makan kita, minum kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu komposisi makanan yang kita makan itu berapa jauh sumber-sumbernya, garam entah dari mana, daging entah dari mana, semua sumber-sumber makanan itu tidak kita usahakan sendiri. Allah yang mengantarkannya kepada kita lewat mekanisme yang terjadi di alam semesta ini. Dan seterusnya, wallazi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit, Allah juga yang menyembuhkan. Dia berikan mekanisme pertahanan tubuh, dia buat fungsi pemulihan, dia ilhamkan orang-orang untuk memiliki ilmu tentang pengobatan. Jadi banyak sekali jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan sebenarnya kita ini statusnya adalah milik dari Allah Ta'ala. Tapi lihat bagaimana Allah dengan santun berkata-kata kepada kita ketika kita berbuat baik. Contohnya infak misalnya, Allah mengatakan siapa saja yuqridillaha qardan hasanah, yang meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik. Bayangkan, dia yang punya, dia katakan pinjam. Begitulah Allah Ta'ala, dia
sangat sangking, dia maha lembut kepada kita semua. Dan dari situlah kita belajar bahwa kita tidak usahlah terlalu banyak merasa diri kita baik, merasa diri kita berjasa. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, kata orang-orang tua kita dulu, lupakan agar kita ikhlas. Tapi kalau kita sudah melakukan satu kejahatan, ingat, agar kita selalu mawas diri. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang tahu diri, yang tidak merasa berjasa dalam kehidupan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.